Wait, 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 wait. Perkenalkan, saya Andi Astrid Tafdal. Di sini saya akan memaparkan terkait materi penawaran tenaga kerja. Kalian mau tahu penjelasannya? Yuk kita simak sama-sama. Apa sih penawaran itu? Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Tawaran seringkali kompetitif untuk menetapkan label harga oleh individu atau bisnis untuk suatu produk atau layanan atau permintaan agar sesuatu dilakukan. Penawaran digunakan untuk menentukan biaya atau nilai sesuatu. Nah, dapat kita lihat contoh kecil penawaran yang sering terjadi di pasar. Contohnya misalnya kita melihat baju yang seharga 150, namun budget yang kita pegang adalah 130. Maka dari itu kita menawar baju tersebut dari harga 150 ke harga 130. Itu merupakan contoh kecil penawaran. Nah, yang kedua itu, apa sih tenaga kerja itu? Tenaga kerja yang dimaksud di sini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Nah, tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara di samping faktor alam dan faktor moral. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa penawaran tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja tergantung tinggi rendahnya upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja merupakan hubungan antara upah dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Penawaran tenaga kerja datang dari masyarakat yang sudah dalam usia kerja dan yang terlibat langsung dalam dunia kerja. Adanya interaksi yang terjadi antara permintaan tenaga kerja dari sektor produktif dan penawaran tenaga kerja dari masyarakat disebut sebagai pasar tenaga kerja. Interaksi yang terjadi dalam pasar tenaga kerja tersebut pada akhirnya akan menghasilkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan atau kesempatan kerja beserta dengan tingkat upah dalam pasar tenaga kerja. Nah, hubungan antara kesempatan kerja dan tingkat upah dikenal dengan konsep elastisitas permintaan tenaga kerja atau elasticity of labor demand. Konsep dari elastisitas ini menjelaskan bagaimana tingkat kesempatan kerja yang berubah merespon perubahan upah dan faktor lain seperti kapital dan harga modal. Seperti penjual yang akan menawarkan jumlah produknya dengan harga tinggi, pekerja pun akan menawarkan tenaganya dalam jumlah jam kerja lebih banyak pada tingkat upah yang tinggi juga. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Nah, teman-teman dapat kita lihat kurva pada gambar 2.1. Kurva tersebut adalah efek substitusi dan efek pendapatan. Pada gambar 2.1 dapat dilihat bahwa efek substitusi ditunjukkan oleh peningkatan jumlah jam kerja dari H1 ke H2, sedangkan efek pendapatan ditunjukkan dengan pengurangan jam kerja dari H1 ke H3. Jika naiknya upah menyebabkan jam kerja atau H meningkat, berarti efek substitusi lebih mendominasi. Sebaliknya,
Jika meningkatnya upah menurunkan jam kerja H, maka efek pendapatan yang lebih mendominasi. Pada gambar 2.1 lebih menunjukkan bahwa efek substitusi yang lebih dominan dibandingkan efek pendapatan, sehingga total kenaikan upah membuat jam kerja juga mengalami peningkatan. Nah, teman-teman dapat melihat kembali pada gambar 2.3, yaitu kurva penawaran tenaga kerja. Nah, pada gambar ini menjelaskan bahwa kurva penawaran tenaga kerja memiliki bagian yang melengkung ke belakang. Pada tingkat upah tertentu atau W1 akan menyebabkan waktu kerja individu menjadi Q1. Apabila terjadi peningkatan upah W1 ke W2, maka akan menambah waktu untuk bekerja Q1 ke Q2. Karena biaya kesempatan dari tidak bekerja makin mahal, maka penawaran tenaga kerja pun meningkat. Hingga tingkat upah tertentu W3, seseorang merasakan waktu nilai hidupnya atau utilitas hidupnya telah menurun karena hampir seluruh waktunya digunakan untuk bekerja, hingga akhirnya biaya kesempatan dari bekerja amat mahal dan waktu untuk bekerja berkurang Q2 ke Q1 yang mengakibatkan slope kurva penawaran tenaga kerja menjadi negatif. Nah, teman-teman, penawaran tenaga kerja juga tidak lepas dari adanya perubahan tingkat upah. Oleh karena itu, agar dapat mengetahui pengaruhnya terhadap jumlah jam kerja, diperlukan konsep dari efek substitusi atau substitution effect dan efek pendapatan atau income effect. Nah, dapat kita lihat pada slide berikutnya. Nah, efek substitusi menjelaskan ketika upah yang diperoleh mengalami peningkatan, maka biaya yang dikeluarkan untuk bersantai atau leisure menjadi lebih besar, atau dengan kata lain, opportunity cost dari waktu bersantai akan meningkat. Nah, efek substitusi menyimpulkan adanya hubungan positif antara tingkat upah dan jam kerja yang ditawarkan. Sementara itu, efek pendapatan menjelaskan ketika tingkat upah mengalami peningkatan, maka pendapatan seseorang juga semakin banyak. Konsep dari efek pendapatan bersifat negatif. Artinya jika upah meningkat, maka jumlah kerja yang ditawarkan akan menurun. Berdasarkan teori alokasi waktu yang dikembangkan oleh Becker 1965 dan Bernau 1976, setiap rumah tangga akan berusaha mencapai tingkat kepuasan atau utility yang ditentukan berdasarkan alokasi waktu setiap individu dalam rumah tangga untuk bekerja di rumah, pasar kerja, ataupun tidak bekerja atau leisure. Untuk mencapai tingkat kepuasan, maka seseorang perlu mengkonsumsi barang dan jasa yang dapat diperoleh jika seseorang memiliki pendapatan yang dimiliki dengan cara bekerja. Jadi yang mencerminkan nilai real dari upah yang diterima oleh pekerja adalah banyaknya barang dan jasa yang dikonsumsi. Dalam penawaran tenaga kerja dikenal yang namanya marginal rate of substitution atau MRS, yang menunjukkan seberapa besar seseorang rela mengorbankan tingkat konsumsinya bagi setiap unit tambahan waktu untuk tidak bekerja agar tingkat kepuasan tetap konstan. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan penawaran tenaga kerja. Itulah tadi pemaparan terkait materi penawaran tenaga kerja. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.